seorang gadis yang berasal dari keluarga yang berkecukupan. Namun, dalam kehidupan sehari-harinya, ia selalu hidup sederhana. Dalam lingkup pertemanannya, ia juga tidak pernah memandang status. Di sekolah, ia dikenal sebagai seorang mahasiswa yang berprestasi dan murah hati. Hal itu membuat ia disenangi banyak orang. Kehidupan keluarga yang harmonis, lingkup pertemanan yang baik, membuat hidupnya terlihat sempurna. Namun suatu ketika ia dihadapkan pada suatu masalah yang membuat ia berada pada titik terendah dalam hidupnya. Masalah itu membuat ia kembali berpikir, apa rencana yang sebenarnya Tuhan siapkan dalam hidupnya. Halo, Dek. Kak Stevi, cepat kembali, Kak. Ada sesuatu yang terjadi kepada ayah. Iya, Kakak segera pulang. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi pada ayah? Nak, keadaan keluarga kita sedang tidak membaik. Ayah kamu baru saja dipecat dari pekerjaannya dan ia mengalami stroke. Dan sekarang kondisi keadaan keuangan keluarga kita pun tidak baik. Setelah mendengar cerita dari ibunya, dengan hati yang hancur dan berlinang air mata, Selvi pun berlari ke kamarnya. Ia memikirkan kembali masalah yang sedang dihadapi keluarganya. Selvi pun bertanya dalam hatinya, Tuhan, kenapa hal ini harus terjadi pada keluarga saya? Beberapa hari kemudian, ketika Selvi dan keluarganya sedang berkumpul di ruang makan, ia teringat akan suatu kejadian yang ia alami beberapa hari lalu. Ibu, saya ingin bercerita. Selvi berniat pergi menenangkan diri dan pikirannya dengan berjalan menyusuri jalan di sekitar tempat tinggalnya. Ketika sedang berjalan-jalan, ia bertemu dengan dua orang anak kecil yang sedang mengais sampah. Ia melihat anak-anak itu mengambil roti dan memakannya. Selvi berkata dalam hati, Tuhan, kasihan sekali anak-anak ini. Mereka kelaparan, sehingga mereka harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah. Lalu, ia melanjutkan perjalanan. Ia melihat seorang bapak yang tidur di emperan jalan. Bapak itu sedang sakit. Ia mendekat dan berdoa dalam hatinya. Tuhan, kasihan sekali bapak ini. Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini. Lalu, ia melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan seorang nenek. Selvi memandang si nenek dan berdoa dalam hati. Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua, tolonglah nenek ini. Ibu, mengapa Tuhan memberikan cobaan yang begitu berat pada ciptaannya? Apakah Tuhan tidak mengasihi kita? Mengapa kamu mengeluh, Nak? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita umat manusia untuk dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan kamu di dunia ini agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka, bagi sesama kita. Mendengar penjelasan dari ibunya, Selvi kembali merenungkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam keluarganya. Ia pun menyadari bahwa perjalanan hidup keluarganya tak selalu menderita. Banyak sekali kebahagiaan
yang pernah mereka rasakan. Seharusnya itu cukup untuk disyukuri. Ibu dan adik-adik, mari kita kembali pada rutinitas kita, selalu berdoa agar kita mendapat kekuatan dalam menghadapi cobaan. Keluarganya pun merespons ajakannya dengan hati yang terbuka. Mereka pun bergegas masuk ke dalam ruang doa keluarga dan mulai berdoa. Salah satu inti permohonan dari doa mereka adalah kesembuhan ayah dan rahmat kekuatan untuk keluarga mereka. Buah dari ketekunan mereka adalah kesehatan ayahnya yang perlahan-lahan membaik. Hal ini sangat disyukuri oleh Selvi dan keluarganya. Mereka percaya bahwa ini adalah jawaban Tuhan dari doa-doa mereka. Dan mereka pun percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam keadaan apapun.